Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali ikhwah, pembahasan kita masih dari kitab Al-Muyassar fi Ulumil Quran. Sekarang kita di halaman 121, masih di poin yang ketiga tentang ijazul Al-Quran. Di pertemuan sebelumnya kita sudah ambil ijazul Quran di fase kenabian dan fase sahabat serta fase para tabi'in serta tabi'ut tabi'in. Sekarang kita masuk ke ijazul Quran di masa sekarang. Bagaimana ya kondisi atau tanggapan masyarakat ya kaum muslimin secara khusus dan manusia secara umum tentang mukjizatnya ya Nabi SAW yaitu Al-Quran. Baik. Kama atana al-mutaqaddimu Nabi ijazil Quran, ya bukan Quran di sini, Quran, salah cetak di situ. Wa wujuhihi faqad kana lil mu'asirina inayatan kabiratan bihadza al-maidan. Sebagaimana ulama-ulama dahulu memiliki perhatian yang besar terhadap ijazul Quran dan sisi-sisi ijazul Quran, ulama-ulama zaman sekarang, ulama kontemporer juga memiliki inayah kabirah, perhatian yang besar terhadap atau dalam bidang ini, medan ini. Bal tawassa'a ladaihim mafhumul ijaz bi surati akbarin bisababi ma dhahara fil asr rahin min muktasyafatin haditsah wa ulumin jadidah. Nah, bahkan yang di kalangan ulama kontemporer ini tawassa, lebih meluas pemahaman ijazul Quran itu dengan surah akbar, dengan gambaran yang lebih besar. Ya, bisa babi madhahara, disebabkan oleh ya hal-hal yang muncul di zaman sekarang dari kemajuan teknologi, muktasyafat haditha, inovasi-inovasi baru, penemuan-penemuan baru, ulumin jadidah, ilmu-ilmu baru, ma'atawaffuri turuqil bahsil hadithah allati azharat ya mu'tiyatin jadidatan wa mafahim daqiqatan ya. Nah, kemudian metode untuk membahas, meneliti itu sekarang lebih beraneka ragam dibandingkan di masa dahulu. Fatanawwa'at asalibuhum fi tanawuli aujuhil ijaz, maka uslub mereka, metode mereka dalam mencari tahu tentang ijazul Quran itu lebih beraneka ragam dibandingkan di masa-masa sebelumnya. Ya, teknologi itu sangat mendukung di sini. Wa kana min abrasil wujuh allati dhaharat inayatuhum biha hatta kadat an tatwa ala ghairiha ma yurafu bil ijazi al-ilmi aw at-tajribi. Dan ya, sisi ijaz yang mereka sangat perhatikan dalam kontemporer maksudnya, yang sampai-sampai sisi ini hampir tidak pernah disentuh, di apa istilahnya ya, dikelola, diteliti dengan baik oleh ulama-ulama di masa-masa sebelumnya, yaitu apa? Al-ijaz al-ilmi. Ya, sisi ijaz Al-Quran dari sisi ilmunya. Nah, kalau dari sisi perkara gaib kan udah dari sisi kandungan perkara gaib dan kandungan ya ilmu-ilmu baru ya, yang maksud tentang ya, istilah-istilah syariat, sholat, puasa, zakat itu kan sebelumnya nggak ada istilah-istilah. Nah, hanya ada dalam Al-Quran yang memperkenalkan itu. Nah, kemudian ya di zaman ya baru, di zaman modern, ya, ijaz ilmi ini yang ditetapkan. Ijaz ilmi itu maksudnya sisi menetapkan mukjizat, bahwasanya Al-Quran itu sebuah mukjizat dari sisi bahwasanya ilmu yang dikandungnya itu adalah ilmu yang sejalan dengan perkembangan zaman. Ya, atau kita kenal dengan nama at-tajribi. At-tajribi itu kalau bahasa kita ya ilmiah, ya kurang lebih begitu. Jadi Al-Quran itu memiliki nilai ilmiahnya. Bahasa kita sains, ya. Ya, jadi Al-Quran itu ada sains di dalamnya. Wa huwa yatanawwalu ayatil Qur'an allati fiha isyaratun li ba'dil qadaya ilmiyah al-muta'alliqah bi ba'dil ulum al-kauniyah wa tajribiyah. Ya. Ya. Jadi pembahasan mereka di bidang ini mencakup ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya ada isyarat sebagian permasalahan-permasalahan ilmiah berkaitan dengan ilmu-ilmu alam, berkaitan dengan sains, berkaitan dengan ya ilmu pasti, seperti itu. Wa tajribiyah, tajribiyah itu ilmu yang muncul dari
hasil penelitian, itu namanya tajribiyah. Bahasa kita eksperimental gitu ya, ilmu eksperimental, tajribiyah. Ya, jadi ilmu-ilmu yang awalnya dia adalah berupa hipotesa, ya, kemudian diuji hipotesa tadi di laboratorium, ya, keluarlah ya, ilmu-ilmu yang tajribi namanya. Khususan ilmu al-falak, wa ilmu nabat wal hayawan. Terlebih pada bidang ilmu al-falak, ilmu astronomi, watib, ilmu kedokteran, ilmu nabat, ya, ilmu botani, ilmu botani paleontologi ya, tentang tumbuh-tumbuhan, wal hayawan, ilmu tentang hewan. Ya. Faqad syabaha ya syai'in min al-khalti wa tatakhin wal mubalaghah. Bahkan dalam bidang ini ya para ulama kontemporer ini sudah hampir-hampir mereka ini sangat tercampur sekali, sangat luas sekali membahas mubalaghah, mendalam sekali begitu. Mimma yastalzimu tajliyatan bisyai'in min tafsir wa dzalika min khilal nuqat at-tariyah. Nah, maka saking tercampurnya antara ilmu sains dengan Al-Qur'an ini, maka perlu kita kasih garis pemisah. Bagaimana memisahkan antara sains, ilmu-ilmu alam itu dengan Al-Qur'an? Ya, annal maqsad al-awwal li nuzulil Qur'an huwa ma'rifatu rabbihim wa kayfiyati ibadati. Ini harus kita pastikan bahwasanya Al-Qur'an itu bukan buku sains. Al-Quran itu tujuannya diturunkan bukan untuk mengajarkan sains. Tapi maksud al-awwal, tujuan awal Al-Quran diturunkan adalah untuk mengenal Allah dan bagaimana beribadah pada Allah. Amma wujudu isyaratin fil Quran li ba'di masailil ulum at-tajribiyah. Faqad ja'at tab'an wa laysa as-salatan. Adapun adanya isyarat di dalam Al-Quran, ya, ingat isyarat di situ, enggak terang-terangan tapi secara isyarat, secara apa namanya, tidak secara kontekstual gitu ya. Nah, adanya isyarat kepada beberapa ilmu-ilmu tajribiyah di Al-Quran itu sifatnya tabaan. Tabaan artinya pengikutan saja, alternatif saja, bukan as-sholata, bukan ya, dasarnya. Nah, ya, itu yang harus dipahami pertama. Al-Quran itu bukan mengajarkan tentang teknologi. Kalaupun ada tentang teknologi, tentang sains dalam Al-Quran, itu sifatnya hanya ekstra saja. Intinya adalah mengajarkan tentang bagaimana mengenal Allah. Ya, jadi dari situ bisa kita simpulkan bahwa kita bisa mengenal Allah dari sisi sains, dari sisi teknologi. Nah, itu bukan sisi yang ya kita anti dan sebagai muslim kita hanya fokus sama masalah ibadah saja, tidak. Ternyata ibadah itu juga bisa dari sisi teknologi, sains gitu. Ya, ya, kembali kepada niat masing-masing. Baik. Kemudian poin yang kedua harus dipahami di sini, konteks pembeda antara Al-Quran dengan sains adalah bahwasanya katsiran mimman khada fi hadzal ittija', ya, kebanyakan orang yang mendalami bidang ini, sisi ijazul Quran dari sisi at-tajribi ini, laisa mutakhassisan fil ilmi syar'i. Biasanya mereka itu bukan orang yang mutakhassis dalam ilmu syar'i. Fadlan ilmu tafsir, apalagi tentang ilmu tafsir. Mereka murni saintis, mereka murni ilmuwan. Mereka berbicara tentang Al-Quran dari sisi keilmuannya, tapi dia bukan orang memiliki ilmu syar'i. Maka ini tentu ya, bagaimana kita ambil agama dari orang seperti itu. Paham maksudnya ya? Nah, itulah kenapa apa namanya? Siapa namanya dulu yang terkenal dengan ini? Suka menyebutkan sains-sains Al-Quran. Kitabnya terkenal. Harun Yahya. Harun Yahya. Teori evolusi dan sebagainya dikupas dari dalam Al-Quran. Tidak ada yang salah, tapi sebagian ulama yang mewanti-wanti kita jangan terlalu fokus pada bidang itu. Ya, itu sifatnya tabaan, laisa tas-sholatan, terus dipahami. Nah, Harun Yahya ini kan dia punya background sebagai talab ilmi syar'i kan. Ya, apalagi dalam ilmu tafsir begitu. Baik. Nah, sekarang kita butuh adanya sosok yang dia adalah seorang talib ilmi syar'i dan dia menguasai bidang sains. Ya, sekarang yang ada kan ya syar'i, sains gitu kan. Nah, beda orang ya. Karena memang dua hal ini adalah hal yang susah kalau kita mau spesialisasi dulu. Baik.
Wa bitali ada mengiskanihi ar-rabt baina ma'ani ayat al-Qur'an wa baina ma yadhhar fil bahsi tajribi. Bukan berarti salah para ilmuwan itu, bukan berarti nggak boleh meneliti Al-Quran dari sisi keilmuannya, tidak. Akan tetapi karena mereka bukan orang yang spesialisasinya di bidang ilmu syar'i, mereka tidak kokoh dalam mengikat antara makna Al-Quran dengan hasil penelitian itu. Padahal kan sumber penelitiannya dari Al-Quran awalnya. Maka seharusnya harus diikat makna itu dengan tauhid, dengan akidah. Ya, itu harus diingat. Misalkan ya disebutkan bahwasanya dalam Al-Quran bagaimana proses penciptaan manusia dalam perut ibunya, mulai dari setetes air mani, kemudian berubah menjadi ya segumpal darah, segumpal daging, kemudian keluar sebagai ya, bayi. Ya, tahapan-tahapan itu disebutkan dalam Al-Quran. Ya, tapi setelah menjelaskan tahapan-tahapan itu, dari sisi sainsnya, dari sisi kedokterannya, dari sisi ilmiahnya, jangan lupa dikaitkan dengan bahwasanya Allah lah yang mampu untuk melakukan itu semua. Ya, jadi harus ada kaitan dengan akidah, ya, intisari dari Al-Quran itu. Dan itu tidak bisa kita mengaitkannya kalau kita tidak belajar. Baik. Mimma nataja'anhu muhawalatuhum ta'wila ayatil Qur'an litanaswi ma'an nadhariyat wal fardiyat al-muktasyifah. Nah, akhirnya imbasnya apa? Ya, dari usaha-usaha mereka itu akan muncul nanti yang namanya takwil ayat Al-Quran. Mereka mentakwil ayat-ayat Al-Quran tujuannya agar apa? Litatana subi ma'an nazariyat wal fardiyat. Agar sesuai dan sejalan dengan teori-teori mereka. Mereka memaksakan ayat Al-Quran itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Gitu. Ya'juj dan Ma'juj misalkan. Ya. Ada mencoba meneliti siapa ras Ya'juj dan Ma'juj ini. Berdasarkan ayat Al-Quran Surat Al-Kahfi. Dan berdasarkan ciri-ciri itu mereka menyimpulkan Ya'juj Ma'juj adalah bangsa ini, bangsa ini. Ini kan perkara yang gaib. Ya, tidak bisa kita pastikan secara eksperimental begitu. Akhirnya mereka mencoba untuk memaksakan. Penelitian mereka mengatakan begini. Mereka mencoba memaksakan, menggiring ayat tersebut. Ya, ini akibat dari ya orang yang ya tidak orang yang tidak spesialisasi di bidang ilmu syar'i. Ya, akibatnya memaksakan kehendak gitu. Duna mura'atil mustalahatil lughah wa syariah, tanpa memperhatikan istilah-istilah syariat, istilah-istilah ya lughah, wa muhawalatuhum tarkib ma warada fil buhtatijibiyyah fil Quran. Mereka berusaha untuk menyusun istilah-istilah baru, istilah-istilah dalam ya ilmu tajrib, dalam istilah ilmiah tadi ya diambil dari Al-Quran atau membuat istilah-istilah yang sama sekali tidak ada dalam Al-Quran. Nah, maka dijatuhkan kaki di situ untuk melihat kaki yang pertama. Ya, yang perlu untuk kita ingatkan sini bahwasanya intinya dari paragraf ini adalah kita menisbatkan bahwasanya Al-Quran itu adalah sebuah mukjizat dari sisi dia mengandung ilmu-ilmu teknologi dan sains saja, itu adalah sebuah kesalahan yang fatal. Karena akibatnya nanti orang akan menganggap Al-Quran itu sebagai buku pelajaran, buku sains, buku ilmu pengetahuan, bukan petunjuk hidup. Gitu. Nah, jadi ya kurang tidak tepat gitu kalau kita mengatakan Al-Quran mukjizat dari sisi itu saja. Harus ada kaitannya dengan yang lain. Nah, ya, makanya ada sebuah kitab yang berjudul Ijazul Ilmi ila Aina. Ijazul Ilmi itu sampai mana? Artinya batas mana sih sebenarnya kita boleh mengeksplorasi? Ya, apa arti batasan-batasannya yang tidak boleh dilanggar? Nah, baik. Ya, contohnya misalkan ya man ja'ala samawati sab'iyal kawakib as-sab'a as-sayyarah wal kursi hiyal al-majarrah wal arsyuh wal kaun. Saya mengatakan bahwasanya ya langit yang 7 itu adalah bintang planet yang 7. Ya, Merkurius, Venus itu adalah langit yang 7 katanya. Ya kan ta'wil. Kursi itu adalah al-majarrah wal arsyuh wal kaun. Ini ta'wil. Baik. Anna ayat tafsirin jaa ba'da tafsir salafna sahabat wa tabi'in wa tabi'ihim la yuqbalu illa bitawabit. Nah, yang penting sekali ini untuk menghafalkan lebih pembahasan ini. Ya, ini nanti bisa jadikan kaidah dalam menyikapi permasalahan yang ya khilafiyah atau yang ada syubhat di dalamnya. Yaitu bahwasanya penafsiran yang datang setelah penafsiran yang para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in tidak boleh diterima kecuali dengan beberapa tawabit, beberapa ketentuan. Yang pertama,
an takuna al-qadiyatul mufassara biha ya sahihatan fi dzatiha fa in kanat batilatan fala yasihu an yuhmal 'alaiha al-Qur'an. Ya. Permasalahan yang kita tafsirkan ini haruslah permasalahan yang memang sudah benar pada dirinya. Ya. Ya memang benar begitu. Misalkan permasalahan api itu panas, ini memang dari sananya sudah benar ini. Ya. Kemudian kita cari di Al-Quran apa dalil yang menunjukkan api itu panas. Ya. Tapi buat Cina itu tapi bukan. Nah, sekarang ya kalau perkara itu perkara yang batil, misalkan kita mencari tentang ya bolehnya penyembahan kepada berhala, ini kan pada saatnya sudah bermasalah, ini batil, maka tidak boleh kita mencari ayat Al-Quran yang mendukung pendapat itu gitu. Oh, kita boleh menyembah berhala karena di Al-Quran disebutkan Wat Ya'uq, Nasar, Suwa, Yagus itu. Ya, ada penyebutan itu. Nah, ini kan sisi pendalilannya. Harus pada zatnya dia adalah sesuatu yang memang sahih untuk ditafsirkan. Nah, kesahihan sesuatu untuk ditafsirkan itu bisa dilihat dari tiga sisi. Yang pertama, sihhatuha min jihatil wuqu'. Artinya dari sisi al-wuqu', terjadinya, mungkin untuk terjadi. Perkara yang secara logika bisa terjadi. Dan yang kedua, dilalatul lughu 'alaiha. Lughu memang menunjukkan itu. Tidak bertentangan dengan lughu. Kemudian yang ketiga, ada munaqadatiha li syara'. Tidak bertentangan dengan syariat. Ya, jadi sehatu min jihatil wuqu' itu artinya dia terjadi, itu perkara yang terjadi. Baik. Yang kedua, an la tunaqidu wa tubtila qaul as-salaf min as-sahabah wa tabi'in wa tabi'in. Penafsiran selain para sahabat, tabi'in dan tabi'in itu syaratnya yang kedua adalah tidak boleh kontradiksi dan membatalkan, membantah ucapan para salaf. Ya, jadi kalau di dalam kitab Qawaidut Tarjih, ya, di sebuah kitab yang bagus sekali pembahasan tentang qawaid dan du'abit tarjih, ya. Du'abit di situ salah satunya adalah mengatakan kalau ada pertentangan antara ucapan salaf dengan ucapan khalaf, yang kita pilih adalah ucapannya salaf. Ya, tidak boleh sebaliknya. Yang ketiga, du'abitnya adalah antahtamil al-ayatul qadiyatul mufassar biha. Antahtamil al-ayatu al-qadiyata al-mufassar biha. Harus ayat itu memang mengandung kemungkinan permasalahan yang hendak kita tafsirkan. Jadi nanti jangan permasalahannya apa, ayatnya apa, nggak nyambung. Usul fikih di situ. Kemudian yang keempat, an la yuqsara ma'nal ayat ala hadd tafsir al-mu'asir. Tidak boleh membatasi makna ayat itu hanya pada tafsiran modern itu saja. Nah, misalkan masalah tentang bertemunya dua laut itu, ya tidak boleh hanya dibatasi sebatas itu saja, ya. Kan di konteksnya di ayat itu kan menyebutkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang bahwasanya ada dua lautan yang karena kekuasaan Allah dia tidak menyatu. Berarti kan konteksnya di situ adalah menyebutkan tentang kekuasaan Allah. Maka jangan dibatasi hanya dari sisi ada sungai atau ada lautan yang tidak menyatu udah sampai situ saja. Cukup tahu sampai situ saja, ini kurang tepat. Jadi harus diperjelas lagi bahwasanya konteksnya di sini adalah untuk menjelaskan kekuasaan Allah. Suma indahu inda ta'ammuli fil ijazil ilmi tajiduhu fil haqiqah far'an an al-ijazil ghaibi as-sabiq. Nah, ketika semakin kita mendalami ijaz ilmi ini, kita dapati ya, bahwasanya sebenarnya ya, ijaz ilmi itu adalah cabang dari ijaz al-ghaibi. Kenapa? Idh ma'aluhu maghaba 'anil nas muddatan minaz zaman tsumma kashafa lil mu'asirin. Kenapa? Kenapa dikatakan ada cabang, ini adalah cabang dari ijaz ghaibi? Karena ma'aluhu maghaba 'anil nas muddatan minaz zaman. Karena apa-apa yang ya tadinya ghaibi di kalangan ya orang tertentu di zaman tertentu itu tersingkap di zaman selanjutnya. Artinya orang-orang kafir Quraisy dulu ketika membaca ayat tentang bertemunya dua lautan, ini bagi mereka perkara ghaibi, tapi tidak bagi kita sekarang. Kenapa? Karena kita bisa mengkonfirmasi dengan teknologi. Gitu. Nah, berarti kan ada hubungan di sini ijaz ghaibi sama ijaz ilmi. Ya, tergantung zamannya. Kalau dulu ghaibi, keterbatasan alat. Baik. Wa min al-ittijahatil jadidah fi ijaz al-Qur'an allati dhahrat fil awinatil akhirah wa bada'at yatashi'u wa talqa rawajan kafiran lima fiha min isaratin wa jazabiyatin ma yusamma bil ijazil adadi. Kemudian ada ya fenomena baru sekarang juga namanya ijaz al-adadi. Nah,
melihat Al-Quran sebagai mukjizat dari sisi angka-angka yang ada dalamnya, penafsiran angka. Wal maksudu bihi, ya, maksudnya adalah wujudu alaqatin baina adadi wa arqamil Quran. Lihat, ada hubungan antara angka-angka, nomor-nomor Al-Quran itu. Gitu. Misalkan apa contohnya? Penyebutan surga dan neraka, ya. Ya, penyebutan surga dan neraka itu jumlahnya sama dalam Al-Quran. Ya, itu menunjukkan bahwasanya berarti ya surga itu lawannya adalah neraka. Ini namanya ijaz adadi. Ya, ada yang bertentangan, ada yang tidak. Baik. Ya, waqat akhta'un adidatun mimman khadha kan, tapi banyak terjadi kesalahan bagi orang yang terlalu mendalami masalah ini. Ya. Ada tilal istinbat min tilkal haqaqat al-hisabi aqwalan gharibatan fi tafsir ayat. Akhirnya mereka beristinbat, ya. Mereka menyimpulkan adanya hubungan secara numerik, ya, secara angka antara ayat ini dengan ayat yang ini, ya, korelasinya begini misalkan. Nah, akhirnya mereka pun mengucapkan ucapan-ucapan yang gharib ketika menafsirkan ayat Al-Quran. Wa di'aut tawassul ila ma'lumatin ghaibiyah mustaqbaliyah. Kemudian mereka bahkan sampai mengklaim, ya, bisa sampai kepada perkara-perkara gaib, ya, tentang masalah-masalah di masa depan hanya dengan melihat angka-angka. Ini persis seperti, ya, yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani terhadap Injil mereka. Ya, mereka juga punya pengetahuan seperti ini. Ya, untuk pernah mungkin dengar istilah sekte Kabbalah itu. Ya, itu ya, mereka seputar klinik, ya, klinik tapi dengan angka-angka gitu. Ya. Ya, kalau bahasa Arabnya itu ilmu tolasim, ya, ilmu jimat rajah kalau bahasa kita di Indonesia. Kalau kita lihat, ya, jimat-jimatnya yang dibuat-buat dukun itu kan ada angka-angka Arabnya, huruf-huruf dan sebagainya. Nah, dari situ sebenarnya awal. Wazzamu bikashfi asraril Quran al-khafiyah, mereka juga menganggap bahwa mereka berhasil menyingkap rahasia Al-Quran yang selama ini tersembunyi. Mimma yastalzimul hadara min tilkal fukus wa akhdhil khitah min nataijiha wa adami qabuliha wa syaqan qabla ta'amul fi mu'addaha wa mata'udu ilaihi. Nah, makanya nggak boleh langsung diterima, harus dipastikan dulu ada nggak penafsiran dari kelapan sahabat. Maka yang paling benar dari jenis-jenis tafsir itu adalah tafsirnya para sahabat. Sudah cukupkan dengan tafsir para sahabat, itu sudah, ya, sudah banyak sekali begitu, maksudnya hikmah-hikmah untuk, ya, yang bisa kita gunakan. Yang perlulah kita mencari dari sisi ini, dari sisi itu, cukup pelajari yang sudah ada saja. Nah, berarti kita menutup celah untuk berkembangnya kaum muslimin, bukan begitu juga. Ya, ya, di sini maksudnya adalah karena tafsir ini, ya, kita menafsirkan firman Allah, ucapan Allah Rabb semesta alam, maka tentu tidak boleh sembarangan sebagaimana kita menafsirkan ucapan manusia biasa. Sehingga harus ada kaidah-kaidah, ada aturan agar kita, ya, tidak, ya, istilahnya, ya, gebrak-guyah semua mau ditafsirkan, ya, ya, semua mau dipakein akal dan ditakwil seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, tidak seperti itu. Ya. Ada tuhabid, ada aturan yang perlu, ya, diterapkan, ada kaidah-kaidah ilmiahnya. Kaidah-kaidah ilmiah itu, ya, termaktub dalam kitab-kitab para ulama. Maka haruslah, ya, orang yang ingin menafsirkan Al-Quran, dia adalah orang yang memang terkhusus di bidang ilmu syar'i. Ya, kan antum sedang menafsirkan firman Allah, ya, maka besar pertanggungjawabannya. Ya, tidak boleh sembarangan berbicara tentang, ya, mana-mana Al-Quran. Allah taala ala wa alam, insyaallah taala, ya, kita akan lihat nanti contoh, ya, contoh-contoh ijaz Al-Quran dari sisi bahasa, ya. Misalkan di ayat inna ataina al-kautsar, ya, kenapa dia dikatakan ijaz ayat ini? Ya, dari sisi lughahnya, nanti kita lihat dari sisi tasyri'nya. Ya, contoh-contohnya bagaimana, dan dari sisi ghaibinya, perkara-perkara ghaib, dari sisi ilmi, ya, ya, dari empat sisi ini insyaallah akan kita lihat. Kemudian nanti kita akan ambil kita tutup dengan pembahasan kitab tentang ijazu Al-Quran. Baik. Dan Allah taala ala wa alam, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.